Sobat Sehat RS Unut, selamat pagi. Ketemu lagi kita di acara Bincang Pagi RS Unut. Kali ini kita akan membahas mengenai kenali masalah pada bahu Anda. Jadi sekarang sudah ada bersama saya di sini yaitu Dr. Steady Christian. Beliau adalah seorang dokter spesialis ortopedi di RS Unut tentunya. Dan beliau ini concern pada bahu dan trauma. Jadi langsung saja kita ke acara utama Bincang Pagi RS Unut. Oke, hai Dokter Steady. Halo, selamat pagi. Ya, jadi ini dia Dokter Steady Christian. Beliau ini adalah dokter spesialis ortopedi di RS Unut. Dokter, apa kabar nih dok? Oh, baik aja. Ya, jadi sesuai tema yang udah saya sampaikan tadi di awal, jadi kita hari ini akan membahas mengenai mengenali masalah pada bahu. Ya. Ya, jadi ini saya pun ya dok, padahal saya kerja di rumah sakit nih, saya juga baru tahu nih dok bahwa bahu itu kita harus ngobrolnya nih sama dokter orto. Yang kita tahu dokter orto itu dokter tulang. Mungkin dokter bisa jelasin nih dok kaitannya bahu, sakit pada bahu bisa ke dokter ortopedi. Coba dok dijelasin sama Sobat Sehat RS Unut semua. Oke, baik. Terima kasih buat Sobat Unut. Dan untuk permasalahan pada nyeri bahu, umumnya sih pada masyarakat pada umumnya masih belum mengenal dan juga masih belum paham seberapa parah dan juga seberapa pentingnya untuk masalah bahu ini konsultasikan ke dokter ortopedi. Nah, di mana pada masalah nyeri bahu umumnya hanya terasa seperti pegal-pegal, kemudian ada yang mulai muncul rasa kesemutan, atau bahkan ada yang sudah sampai rasa kaku, tetapi mereka masih belum menyadari kalau masalah ini ternyata butuh penanganan yang cukup serius, dimana kalau kita tidak menangani dengan baik, masalah nyeri bahu ini akan berangsur-angsur hingga menyebabkan gangguan dari fungsi bahu tersebut, mulai terbatasnya dia untuk pakai beraktivitas, kemudian juga rasa nyeri yang terus menerus dan tidak tertahankan, bahkan untuk tidur pun udah rasa tidak nyaman. Nah, kebanyakan dari mereka pun memilih untuk cara seperti memijat, kemudian hanya untuk memberikan obat anti nyeri ataupun oles, dan mungkin ada yang lebih paham bisa sampai ke fisioterapi. Tapi kalau kita tidak mengenali sumber dari masalah dari bahu tersebut, rata-rata penyakit tersebut dia akan muncul kembali dan bahkan bisa bertahan sampai seumur hidup. Itu makanya kalau nyeri bahu yang tidak ditangani dengan baik, umumnya akan memberikan kesan seperti gangguan aktivitas yang tidak akan pernah bisa selesai dalam kehidupan dia sehari-hari, seperti kayak gitu. Oke, jadi nyeri bahu kalau didiamin bakal berlanjut ya dok ke masalah yang lebih berat gitu, sehingga harus nyari dokter ortopedi. Oke dok, mungkin nih dok ya, sebagai saya nih orang awam nih dok, gimana sih ngebedain nyeri bahu sama pegal-pegal? Nyeri bahu yang sampai harus kita cari penanganan lebih lanjut itu kayak gimana sih dok? Oke, pada dasarnya untuk nyeri bahu sama pegal-pegal itu dua terms yang berbeda ya. Dimana kalau pegal-pegal itu bisa terjadi karena overaktivitas, kemudian juga kurang istirahat, dan rata-rata tidak mengalami cedera yang jelas, misalnya dia hanya tidur atau capek karena bekerja, itu bisa menyebabkan pegal-pegal, dan rasa pegal-pegal tersebut hanya terbatas pada otot ataupun daerah dekat persendian di bahu. Sedangkan kalau misalnya nyeri itu lebih mengarah bukan hanya kepada ototnya saja, tetapi bisa persendian, kemudian untuk jaringan dari ada yang kita sebut dengan tendon, dan yang paling banyak adalah masalah nyeri pada daerah persendian, dan daerah persendian tersebut bisa terpengaruh karena usia, mulai dari tapi kalau usia muda rata-rata karena masalah trauma, atau misalnya dia terbentur sesuatu atau cedera olahraga, dan kemudian overstretching namanya, atau terkilir. Nah, sedangkan kalau pada orang tua umumnya seiring dengan meningkatnya usia
nyeri tersebut bisa terjadi karena kualitas dari kapsul sendi ataupun konten yang isi di dalam kapsul sendi tersebut sudah mengalami ada yang kita dalam dunia kedokteran disebut dengan degeneratif atau proses penuaan di dalam seperti itu, dan di mana kualitas itu semakin berkurang, bisa semakin kaku untuk bergerak, kemudian cairan di dalam sendinya juga mulai berkurang, ataupun ada yang produksi dari untuk membuat halus dari setiap gerakan itu juga berkurang, makanya bisa menyebabkan nyeri. Dan fungsi dari cairan tersebut sebenarnya adalah menutrisi dari lapisan sendi di dalam bahu. Kalau orang tua atau orang yang usia lanjut, dia mulai jarang untuk olahraga, jarang untuk stretching, dan kemudian jarang untuk melakukan gerakan-gerakan rutin misalnya di pagi hari, rata-rata cairan yang harusnya dihasilkan di dalam kapsul tersebut juga berkurang jadinya. Nah, kemudian kalau cairan nutrisi tersebut berkurang, maka lapisan dari sendi tersebut juga ikut mengalami degradasi, artinya penurunan kualitas, sehingga sendi tersebut ada yang kita bilang dengan osteoartritis, artinya mulai terjadi peradangan. Jadi peradangan pada sendi itu umumnya bukan hanya pada lutut saja, tetapi bahu bisa terjadi. Nah, kenapa makanya osteoartritis itu menjadi salah satu masalah yang masih berkembang dan menjadi masalah yang masih banyak dialami oleh masyarakat sekitar, dan entah itu masyarakat di negara berkembang atau di negara maju, semua kasusnya hampir sama, dan semua orang bisa mengalami hal seperti itu. Nah. Ya, oke Dok, terima kasih banget nih infonya. Kita lanjut lagi ya Dok ya. Mungkin tadi kan kita udah ngomongin tentang nyeri bahu secara garis besar nih Dok. Ya. Mungkin kalau lebih spesifik lagi nih Dok, apa aja sih jenis-jenis nyeri bahu? Ada nggak jenisnya gitu? Jenis sekalian penyebab? Oke, kalau untuk jenis-jenis nyeri bahu ada banyak, di mana ada 5 garis besar sih sebenarnya. Kalau untuk penyebab dari nyeri bahu, kalau secara umum pertama satu, apakah karena masalah otot, kedua masalah sendi, ataupun karena masalah tulangnya. Nah, kemudian akan dibagi lagi. Kalau misalnya pada masalah otot, dan juga di situ ada karena masalah penyempitan ataupun robekan pada ototnya, ataupun juga ada peradangan pada ototnya. Dan kemudian kalau kita membagi lagi ke dalam masalah pada sendinya itu apakah karena masalah yang kaku sendi, atau yang kita sebut biasanya penyakitnya itu ada yang mungkin sudah dikenal dengan seperti frozen shoulder. Nah, kemudian ya, juga benar. Ada masalah pada peradangan yang tadi seperti saya sudah sebutkan, osteoartritis. Nah, itu juga jadi permasalahan pada sendi dan juga diikuti dengan kapsul. Dan kemudian ada masalah pada tendon yang kita sebut juga dengan tendonitis. Biasanya pada otot-otot besar yang di daerah bahu. Dan kemudian masalah yang lain bisa karena patah tulang. Patah tulang pada bahu, entah itu mulai dari lengan atas terjadi patah, dan kemudian ataupun dari tulang belikat, ataupun juga yang kita sebut juga dengan tulang clavicle atau tulang untuk strut barnya yang di bagian depan. Nah, itu semua mencakup area di shoulder. Apapun bisa terjadi untuk menyebabkan suatu nyeri pada bahu, jadi areanya luas. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk physical examination ataupun pemeriksaan klinis yang lengkap dan juga rinci dan benar untuk memeriksa bahu. Kita harus melihat step-stepnya semua. Dan kalau untuk nyeri-nyeri terutama pada tendonitis, biasanya karena usia muda atau middle age, juga bisa usia muda dewasa yang sering beraktivitas atau orang gym, sering untuk ngangkat-ngangkat beban berat. Dan kemudian kalau untuk pada gangguan yang kita sebut dengan rotator cuff injury atau pada tendon,
bisa terjadi karena penyempitan, itu karena proses sudah tulangnya mulai menebal, itu biasanya pada orang tua. Kemudian kalau pada usia muda biasanya karena seperti tadi, seperti tendonitis juga, jadi mengangkat beban berat yang secara tiba-tiba dan juga beban yang berlebihan. Nah, kemudian kalau pada orang tua bisa terjadi rotator cuff injury atau robekan pada daerah rotator, yang ada 4 otot di sana, adalah yang kita sebut supraspinatus atau otot yang bagian atas, kemudian infraspinatus, kemudian ada di belakangnya ada teres minor, kemudian otot yang untuk memutar ke dalam itu namanya subscapularis. Dari 4 otot tersebut yang paling sering cedera adalah otot di supraspinatus ini. Di atas. Ya, di atasnya, di mana otot tersebut di sini yang paling banyak dikeluhkan oleh setiap orang yang mengalami nyeri bahu. Pertama, otot tersebut juga gampang robek karena dia akan melewati daerah yang sempit, tidak di antara tulang bagian atas yang kita sebut dengan akromion dan kemudian tulang dari celah terowongan yang menghubungkan antara tulang lengan atas sama bagian persendian di dalam. Nah, seiring kalau dengan pertambahan besar dari tulang yang kita sebut dengan akromion tersebut, itu akan menyebabkan celah untuk pergerakan dari otot tersebut semakin sempit. Itu biasanya karena peningkatan usia. Jadi peningkatan usia otot tulangnya itu bisa bertambah tebal, dan kemudian tipe dari tulang tersebut ada 3 macam. Jadi ada yang lurus, ada yang bengkok, dan ada yang bentuk seperti kail. Nah, memang paling banyak itu bentuknya itu seperti bengkok, seperti C. Tetapi kalau yang menyebabkan dia cedera ataupun robekan pada otot adalah yang bentukan seperti ini, seperti kail. Dia akan muncul di ujung bagian depan yang menyebabkan setiap gerakan itu gampang menyebabkan robek pada supraspinatus, entah itu usia muda ataupun untuk usia tua. Dan kemudian robekan juga pada supraspinatus dilihat dari anatomi dari otot tersebut, dan tendon tersebut adalah daerah yang paling tipis. Jadi mulai dari sini tebal terus sampai ke ujung sini dia akan menipis. Karena tipisnya itulah, jadi setiap gerakan yang berlebihan ataupun kena gesekan itu akan menyebabkan dia gampang sekali robek. Entah itu robekannya cuma sedikit, atau kita sebut dengan parsial, ataupun setengah, ataupun total, dan bisa ketarik. Dan kemudian itulah yang menyebabkan paling banyak nyeri bahu di setiap orang yang mengalami masalah pada bahu. Dan kemudian nyeri selanjutnya adalah pada frozen shoulder. Nyeri ini merupakan kasus juga salah satu kedua terbanyak pada masalah sendi bahu, di mana pada frozen shoulder ini ada kita yang ketahui bahwa ada 3 step. Ada fase dari freezing, di mana itu kurang lebih sekitar 2 sampai 9 bulan prosesnya. Lama ya. Dan kemudian itu pada masa-masa freezing ini orang akan tidak terlalu concern karena mereka pikir ini cuma masalah pegel-pegel biasa aja. Kemudian masalah rata-rata nanti saya gerakan seperti kayak gini nanti dia akan membaik. Nah, umumnya dialami oleh wanita dan juga usia di atas 40 sampai 45 tahun ke atas. Mereka akan berpikir kita kerja aja seperti biasa, nanti dioles ataupun stretching nanti ini. Nah, itu padahal sudah mulai masuk ke tahap freezing. Nah kemudian tahap kedua adalah namanya frozen. Frozen artinya sudah mulai timbul rasa kaku. Pada tahap freezing itu, nyeri itu intensitas nyerinya itu cukup signifikan, cukup naik. Jadi seiring bertambah aktivitas dan segala macam, dia terus akan merasa seperti nyeri. Tetapi kalau sudah masuk fase frozen, intensitas nyeri itu dia akan mulai seperti beradaptasi.
dengan rasa nyerinya. Jadi orang akan merasa oh ya sudah mulai baikan, tetapi kok udah mulai kaku dan segala macam. Itu tahapnya sekitar 4 sampai 12 bulan. Nah, tahap untuk frozen itu. Nah, kemudian selanjutnya tahap yang paling terakhir adalah thawing phase, di mana dari rasa kaku tersebut akan menyebabkan terjadinya suatu terbatasnya gerakan bahu ke segala arah. Kalau kita sebut dengan untuk bahasa kedokterannya atau bahasa diagnostiknya itu adhesive capsulitis, artinya sudah perlengketan pada kapsulnya. Nah, itu kita mau gerakan dalam ke depan, ke atas, ke belakang, ataupun mandi, sisiran, itu semua udah kaku. Tetapi rasa nyerinya udah jauh berkurang. Seperti kayak gitu. Dibandingkan sama yang tahap pertama. Kalau orang intensitas adaptasi nyerinya itu kurang baik, dia akan tetap nyeri. Dia akan tetap nyeri. Tetapi kalau orang yang sudah mulai terbiasa, dia akan hidup dengan rasa kaku, dan dia rasa biasa aja tapi kaku, seperti kayak gitu. Dan kemudian perbedaannya rasa nyeri pada frozen shoulder maupun dengan gangguan pada otot, terutama seperti kayak rotator cuff tear, itu adalah gejala yang dialami pada pasien tersebut. Kalau rotator cuff tear itu sifatnya ada yang akut ataupun kronis. Kalau fase akut itu kita umumnya kurang dari 2 minggu. Itu rasa nyerinya paling banyak muncul pada malam hari, karena aktivitas dari rangsangan nyeri itu akan sebebas-bebasnya mengeluarkan rasa nyeri pada malam hari, yang menyebabkan dia tidak bisa tidur dan segala macam. Sedangkan kalau pada fase pada gejala di frozen shoulder itu whole day, jadi nyerinya itu mau dia pagi, siang, malam, itu semua nyeri aja. Nah, kemudian kita ke otot sudah, ke kapsul sudah, sekarang ke masalah tendon atau tendonitis. Itu memang cukup jarang, tetapi masih banyak kasusnya, terutama pada pasien-pasien yang suka kayak angkat galon, habis itu angkat beban berat. Itu standar ya, angkat galon kan semua orang. Iya, angkat galon, itu. benar. Nah, kemudian angkat beban berat yang belum siap latihan aja, belum pemanasan, kemudian langsung angkat beban, ataupun kita angkat meja pindahin kayak gini, itu begitu sudah terjadi cedera atau rasa nyeri, harusnya sudah bisa waspada di awal. Jadi kalau bilang pas sudah ketarik gini rasa sakit, harusnya udah langsung berhenti dulu. Kita harus rehat, istirahat, kurang lebih kasih waktu 2 atau 3 hari untuk misalnya pemulihan. Karena tendon yang di bagian untuk menarik sesuatu ataupun untuk mengangkat sesuatu itu bentuknya kecil, hanya sebesar jari seperti ini. Kalau ini mengalami radang, itu kan aliran darah yang ke tendon itu pun juga sedikit. Dan kemudian untuk proses pengurangan rasa nyeri pada daerah tendon itu juga kurang. Jadi begitu sudah dia mengalami peradangan atau inflamasi yang kita sebut, dia akan terus seperti kayak baru habis kejeduk, langsung seperti rasa kemeng terus setiap saat. Nah, itu kebanyakan orang akan berpikir bahwa dia akan merasa bengkak dan sudah tidak beraktivitas, tetapi dipaksa dipijet dan dipaksa untuk latihan lagi, tambah meradang jadinya. Nah, umumnya kalau kasus tendonitis atau tendinitis seperti kayak gini, biasanya kita lakukan treatment dengan resting, seperti kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita akan lanjut lagi untuk tahap-tahap treatment selanjutnya dari setiap kasus tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah masalah pada patah tulang. Patah tulang juga ada yang disertai dengan patahan murni tanpa dislokasi atau patah dengan dislokasi. Dislokasi itu artinya dia pergeseran dari tempat sendi yang harusnya dia berdiam, tetapi dia lepas dari tempat sendinya tersebut. Nah, kemudian
ada juga yang namanya seperti robekan dari ligamen. Ligamen itu ligamen merupakan salah satu serat atau yang kita biasa bisa samakan dengan kayak jaringan fiber yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi jaringan fiber ini seperti lemnya antara tulang dengan tulang. Nah, kalau sampai jaringan fiber ini robek, berarti bisa terjadi instability juga. Nah, instability merupakan salah satu kondisi di mana nyeri bahu itu ikut berimplikasi terjadinya pergerakan yang tidak stabil menyebabkan nyeri pada bahu. Nyerinya bisa terjadi karena kena di ototnya atau kena di sendinya. Dan kemudian kalau pada patahan tulang, kembali ke masalah pada patahan tulang, tulang yang patah kemudian tidak bisa tidak dioperasi akan menyebabkan dia kerusakan bentuk secara anatomi dan juga fungsional. Oleh karena itu makanya setiap bentuk patahan atau patah pada tulang di daerah bahu kita perlu lakukan reduksi dengan baik supaya tidak mengganggu otot ataupun kapsul yang berada di bahu tersebut. Nah, kalau dari saya seperti itu. Oke dok, terima kasih nih pemaparannya mengenai jenis dan juga penyebab. Mungkin kalau bisa saya tangkap ya dok, jadi selama ini kan kita tahunya dokter orto itu cuma ngurusin patah tulang ya. Ternyata ya sampai ke bagian-bagiannya pun juga seorang ortopedik ngurusin ya dok, ligamen, tendon, otot dan semuanya di seputar tulang itu ya. Oke dok, materinya menarik banget nih. Jadi kita lanjut ya dok. Jadi dari nyeri bahu dia nyari ortopedi. Nah sampai di rumah sakit nih dok, mencari penanganan nih, apa yang akan dikerjakan di sini oleh seorang dokter spesialis tulang? Ada pasien-pasien yang nyeri bahu. Oke, baik. Jadi kalau ada pasien yang datang berobat ke rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Udayana, kami akan melakukan pemeriksaan yang lengkap dan terperinci. Dan di mana dari pemeriksaan tersebut kita perlu memastikan nyeri bahu tersebut karena masalah memang bahunya atau karena ada masalah pada bagian yang lain, contohnya seperti cedera pada leher ataupun ada masalah pada leher yang menyebabkan nyeri bahu. Dan di mana pada pemeriksaan fisik merupakan salah satu patokan pemeriksaan yang dominan sebelum kita melakukan suatu treatment ataupun diagnostik. Dan di mana sebelum kita mendiagnostik atau kita mendiagnosis suatu penyakit dari nyeri bahu tersebut, kita perlu mengetahui dia sumbernya. Nah, untuk kita mengetahui untuk sumber permasalahan pada nyeri bahu, kita perlu tahu mengkaji secara lengkap mulai dari historinya. Apa saja sih yang dialami atau yang dikerjakan oleh pasien itu sebelumnya, ataupun apa yang dialami sebelum dia datang ke rumah sakit, apakah karena masalah trauma atau karena masalah bukan trauma bisa karena dia karena udah faktor usia ataupun ada faktor-faktor lain seperti masalah gangguan seperti dia mempunyai suatu penyakit DM atau gula darah, kemudian masalah pada tiroid ataupun juga masalah pada bagian fungsi tubuh yang lain, gangguan secara internal pada pasien tersebut. Dan kemudian adapun pasien yang datang ke kami di rumah sakit itu dia datang dengan keluhan nyeri bahu tetapi sumbernya ternyata dari leher, dan itu kita perlu membedakan masalahnya. Apakah biasanya kalau yang sudah mengalami nyeri pada leher atau penyempitan ataupun juga ada bantalan sendi yang menyebabkan nyeri pada saraf yang menjalar ke bagian leher, dia manifestasinya juga hampir sama kayak nyeri bahu. Cuma bedanya kalau untuk nyeri bahu yang murni adalah perbedaan pada tanda dan gejalanya, dimana kalau pada nyeri leher yang menyebabkan penjalaran pada bahu lebih banyak ke masalah parestesia atau misalnya juga rasa kesemutan, kemudian aktivitas yang terganggu disertai rasa kelemahan. Nah, kelemahan bisa terjadi juga pada
nyeri bahu, di mana nyeri bahu yang mengalami kelemahan bisa terjadi karena gangguan fungsi dari ototnya. Entah ototnya dulu pernah cedera dan kemudian tidak bisa dipakai ataupun jarang dipakai untuk beraktivitas, bisa menyebabkan kelemahan, ataupun karena ada penyakit lain atau penyakit tertentu. Nah, sedangkan kalau dia murni karena masalah nyeri bahu tanpa gangguan leher, otot tersebut bentuknya masih normal dan kemudian tidak ada gangguan sensasi, dan juga aliran darah atau fungsi yang pada saat kita pemeriksaan itu semua normal, tidak ada masalah. Jadi memang hanya dia terlokal pada daerah bahu tersebut. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik yang akan kita kaji, mulai dari histori pemeriksaan fisik, kita akan melanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bisa melalui dengan X-ray atau pemeriksaan ronsen yang kita sebut itu, dan juga ada pemeriksaan MRI. Bisa MRI tujuannya adalah untuk melihat kondisi kelainan pada soft tissue. Soft tissue itu seperti otot, ligamen, ataupun juga dengan fungsi dari kapsul, apa yang di dalam kapsul, dan juga tendonnya seperti itu. Nah, kemudian CT scan. CT scan itu cukup jarang sebenarnya kita lakukan untuk pemeriksaan nyeri bahu, karena CT scan lebih mengarah ke kecurigaan kalau kita tidak mengetahui secara pasti apa yang ada di ronsen tersebut, baru kita mengarah ke CT scan, dan lebih banyak ke masalah hard tissue. Hard tissue itu seperti tulang, permasalahan pada tulang yang kita curigai tidak bisa dilihat atau review dari X-ray. Nah, kemudian berlanjut ke dari pemeriksaan penunjang, kita juga harus melihat, kita kalau memang belum pasti, kita akan melakukan suatu namanya different diagnostic. Jadi kita akan melihat kira-kira ada penyakit lain enggak yang mirip selain dengan penyakit tersebut. Itu yang kita sebut dengan different diagnostiknya. Dan dari situ akan kita pilah kira-kira mana yang memang tepat terjadi pada masalah pasien ini. Kemudian kalau setelah sudah pemeriksaan penunjang, baru kita lanjutkan ke treatment. Seperti kayak gitu. Nah, kalau Rumah Sakit Udayana udah sangat baik untuk kita bisa melakukan suatu pemeriksaan atau permasalahan pada nyeri bahu ini. Ya kan seperti ada itu. dokter ahli tulang ya. Jadi oke, kalau tadi dari paparannya dokter ya, jadi memang sepertinya memang ketika kita nyeri bahu paling bagus memang mencari pertolongan itu memang ke fasilitas kesehatan ya, karena kita bisa tahu nih penyebabnya apa, kita bisa juga mendiagnostik dengan alat-alat itu, juga dilakukan pemeriksaan fisik juga oleh dokter kan seperti itu. Jadi penanganannya tepat, tidak akan terjadi malfungsi nanti ke depannya seperti yang dokter sudah sampaikan tadi. Itu menurut saya sebuah hal yang penting buat kita ketahui bersama ya. Jadi nggak bisa kita sepelein nih penyakit di bahu ternyata gitu. Oke deh, itu ternyata sangat menarik banget ya dok, penyakit di bahu itu, karena awalnya kita pikir itu kan hal yang sakit bahu aja gitu ya. Nah, lanjut lagi nih dok, saya dengar nih dokter kan baru pulang dari Korea ya. Wah, tahu aja nih. Habis nyari Blackpink. Itu kan katanya dokter Velo ya di sana, pasti masalah bahu dan trauma juga ya dok. Mungkin seperti apa sih kasus di sana dok, dan apa sih yang bisa kita ambil untuk penanganan di sini gitu dok? Oke, baik. Kalau menurut pengalaman selama waktu saya di Korea, waktu pada saat saya Velo, memang kasus nyeri bahu itu banyak di sana ya. Jadi bukan berarti kita negara berkembang juga pasti sedikit, atau negara maju sedikit kasus untuk nyeri bahunya. Dan nyeri bahu di negara maju justru banyak terjadi karena aktivitas dari orang-orang di sana. Jadi orang-orang di sana itu mulai yang seperti kayak main golf atau main baseball dan segala macam itu, dan kemudian orang tua yang terlalu banyak untuk mengangkat, mereka aktif sekali. Jadi orang tua di sana meskipun sudah 60-70 tahun, mereka aktif sekali untuk kayak mengangkat-ngangkat berat, dan itu juga yang menyebabkan mereka bisa gampang terjadi suatu robekan pada bahunya. Dan kemudian
Proses penanganan yang paling banyak dipercaya masih di negara maju di sana adalah salah satunya dengan teknik needling, atau ya kita bisa sebutkan teknik akupuntur ya. Jadi akupuntur di sana masih sangat banyak. Tetapi bukan berarti kita menjelekkan atau meniadakan teknik akupuntur itu bahwa suatu teknik yang tidak bagus, bukan. Tetapi kebanyakan akupuntur yang dilakukan di beberapa pasien itu menggunakan jarum yang tidak steril. Kalaupun steril, jarumnya itu merupakan jarum yang reuse, artinya yang sudah digunakan di pasien lain, disterilkan, digunakan lagi untuk pasien tersebut. Dan di mana kasus-kasus akupuntur yang menggunakan jarum reuse tersebut itu juga tergantung dari pelaksananya. Jadi orang yang melakukan suatu akupuntur itu, kalau dia terlalu dalam untuk memasukkan jarumnya, kalau sampai ke dalam persendian, justru berbahaya untuk terjadi bisa terjadi suatu infeksi. Jadi infeksi pada persendian bahu tersebut. Jadi kasus infeksi karena masalah akupuntur di sana itu cukup banyak. Nah, saya harap bahwa hal tersebut ya kita masih bisa hindari lah di Indonesia ya. Ya kita bisa memetik pelajaran bahwa negara maju pun bisa mengalami hal seperti itu, sekalipun mereka udah mengenal teknik akupuntur, kemudian mereka juga sudah tahu gimana caranya untuk terapi yang baik, tetapi masih aja banyak kasus infeksi gara-gara teknik akupuntur. Kalau hanya sekedar kena di ototnya saja mungkin enggak masalah, tetapi kalau kena di otot dan juga jarumnya tidak steril dan mengandung mikroba dan segala macam, udah pasti infeksi nanti gitu. Malah masalah ya. Ya sudah masalah menambah masalah lagi. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi pada nyeri bahu akibat akupuntur tersebut, pertama bisa terjadi pembengkakan, kemerahan, ataupun gerakan bahu yang sangat nyeri dan terbatas. Dan kemudian pada pasien yang sudah dilakukan akupuntur tersebut, mereka pada saat kita MRI, kita bisa melihat bahwa di dalam dari kapsul sendi itu sudah terjadi akumulasi cairan yang banyak di dalam kapsul sendi tersebut, sehingga itu mengandung jaringan ataupun cairan yang infeksi dan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh yang lain. Kalau kita tidak menangani secara tepat, maka infeksi tersebut bisa menyebabkan ada yang kita sebut dengan sepsis jadinya ke seluruh bagian tubuh. Nah, proses penanganan dan juga pemeriksaan fisik yang lengkap dan disertai dengan pemeriksaan penunjang sangat membantu untuk mendeteksi hal-hal tersebut. Nah, yang saya perlu tekankan di sini adalah suatu tindakan yang kita pikir bahwa itu akan, oh ya, ini tindakan tanpa operasi bisa atau mengurangi rasa nyeri dengan baik, belum tentu menjadi solusi yang tepat seperti itu, karena belum tentu semua orang juga bisa mengetahui masalah pada sendi kalau kita tidak datangkan ke ahlinya. Oke. Jadi di negara maju masih mempercayai seperti itu. Jadi harapannya sebenarnya juga dengan adanya acara Bincang Pagi ini, kita ngobrolin tentang nyeri bahu dengan dokter spesialis bedah tulang. Harapannya kita tahu nih penanganan nyeri bahu, dan benar yang dikatakan sama dokter Steady tadi. Jadi kadang kita itu kan takut sama operasi ya, dengan kata operasi itu kayaknya serem banget gitu. Kita takut malah ada efek-efek berikutnya. Ternyata kalau kita milih yang tanpa operasi juga ada efeknya loh, bisa yang lebih jelek lagi gitu ya. Udah masalah tambah masalah lagi seperti yang kita bahas tadi. Itu benar-benar gini ya dok ya,
apa namanya, kalau bilang serem ya dok, ternyata Iya, dari serem. akupuntur itu gitu ya. Tapi kita di sini tidak menjelekkan dari akupuntur itu sendiri, enggak. Tapi kita harus bisa membedakan kapan kita akan akupuntur, ya, atau kita sudah tahu nih akupunturnya jarumnya oke atau enggak, Ya. gitu ya. Kita sudah bisalah memahami itu melalui dari menonton acara ini ya, Sobat Sehat RS Unut. Oke. Kita lanjut lagi nih dok. Mungkin terakhir ya dok, Ya. ada tips nggak dok untuk mengantisipasi atau mencegah dari nyeri bahu itu sendiri? Oke, kalau untuk antisipasi atau mencegah nyeri bahu, pertama kita harus bedakan lagi dengan tipe usianya ya. Kalau misalnya usia muda, satu, kalau orangnya rajin untuk ngangkat berat, seperti kayak suka dia nge-gym dan segala macam, harus pemanasan dulu. Dan kemudian harus memilih dan secara baik beban yang akan dia gunakan untuk menghindari dari cedera bahu tersebut. Kemudian jenis exercise-nya, dan kemudian juga untuk di segala usia faktor kecelakaan atau membawa kendaraan itu harus diperhatikan, karena kita tidak tahu dan juga kita tidak bisa menghindari yang namanya suatu keadaan kelalaian pada saat membawa kendaraan, dan itu bisa menyebabkan suatu cedera atau pada tubuh, entah bukan hanya bahu aja tetapi yang lain. Nah, kalau pada usia yang sudah lanjut, artinya umumnya 40 tahun ke atas, yang perlu kita perhatikan adalah membatasi setiap gerakan-gerakan yang tidak perlu, satu, dan kemudian lebih banyak gerakan untuk senam, pada senam bahu, stretching, dan juga untuk dan tingkatkan room. Room itu artinya range of motion, yaitu harus latihan untuk lebih banyak stretching, baik ke atas, ke depan, ke samping ataupun ke belakang, dan dengan juga gerakan memutar seperti kayak gini. Nah, kalau misalnya kita males-malesan, nanti efeknya ke pada saat sudah usia seperti Males kayak gitu. gerak, nggak boleh katanya. Ya betul. Ya kan dok, berarti males gerak nggak boleh, harus bergerak. Tapi tadi ada menarik dok kalimatnya dokter. Jadi membatasi gerakan yang tidak perlu. Nah, gerakan yang nggak perlu itu kayak gimana dok? Ya kalau misalnya sudah usia nih, kemudian yang tidak perlu diangkat, misalnya diangkat kayak seperti kayak gitu. Kemudian dengan cara yang salah seperti kayak gini. Habis itu gerakan menarik ataupun gerakan memutar yang tidak perlu, sudah, maaf ya, kalau misalnya sudah usia lanjut masih disuruh ngangkat beban yang berat dengan secara tiba-tiba atau paksakan, memang ada sih yang karena masalah pekerjaan yang memang tidak bisa dihindari, tetapi ya kita perlu memikirkan kedepannya efek jangka panjang, karena dengan gerakan yang tidak pas, kemudian yang seperti saya sudah jelaskan lagi, di saat otot ini sudah berbenturan dengan tulang, dia akan gampang sekali terjadi robekan, bahkan tanpa bersentuhan dengan tulang, karena udah faktor usia, serat fiber ataupun jaringan otot tersebut akan seperti kayak putus, seperti kayak kabel yang putus satu demi satu, seperti kayak gitu. Nah, itulah yang perlu kita antisipasi, permasalahan pada bahu baik di usia muda maupun di usia lanjut, seperti kayak gitu. Oke, jadi intinya bergerak sesuai, kemudian jangan malas bergerak, membatasi gerakan-gerakan yang tidak perlu, ya itu nice banget tipsnya dok. Mulai sekarang saya nggak akan bergerak yang aneh-aneh ya. Jadi mulai hati-hati dalam bergerak, benar-benar dok. Jadi mulai mikirin kesehatan bahu ya dok, karena kedepannya tuh membahayakan ya kalau itu lepas seperti yang dok bilang tadi satu persatu. Oke, Dokter Steady. Oke, sama-sama. Saya rasa ini masih banyak harusnya ya yang kita bicarakan ya. Mungkin kita buat season kedua nanti. Betul, setuju banget. Nanti ada season yang kedua. Kayak Dokter Steady udah mulai ketagihan ya. Ngobrol di acara Bincang Pagi RS Unut. Nanti bagi Sobat Sehat RS Unut nih yang ada masalah bahu atau masalah-masalah tulang lainnya,
bisa langsung ke RS Unut nih, ketemu dengan Dokter Steady. Prakteknya dari hari Senin sampai Jumat di Poli RS Unut ya. Oke, Dokter Steady, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih Ya, buat Sobat semua. Sehat RS Unut, terima kasih. Jangan lupa follow semua sosial media RS Unut, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Dan jangan lupa tonton semua program edukasi yang ada di sosial media RS Unut. Salam sehat, selamat pagi, salam RS Unut. Dadah.